Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas pernyataan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memaparkan prospek cerah ekonomi Indonesia dalam Rapimnas Kadin 2025 dan menyatakan keyakinannya bahwa target pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai 8% yang digagas oleh Presiden Prabowo bisa tercapai. Pemerintahan disebut telah memperbaiki gangguan ekonomi yang sempat terjadi akibat kebijakan yang kurang tepat pada September lalu dan kini fokus pada reformasi kebijakannya mendorong iklim investasi serta perlindungan pasar domestik. Penindakan impor ilegal dan barang legal yang berpotensi merusak daya saing industri nasional menjadi prioritas untuk menjaga mesin pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ia mengakui kondisi ekonomi Indonesia saat ini sempat tidak baik-baik saja sebelum ia menjabat pada September 2025 dengan indikator seperti pertumbuhan uang primer atau MO mendekati nol yang menandakan perlambatan ekonomi. Pernyataan ini menjadi sorotan karena menggambarkan urgensi kebijakan ekspansif untuk menjaga resesi. Langkah konkret pertama Purbaya adalah menindakkan 200 triliun dari cadangan Bank Indonesia ke bank komersil, diikuti 76 triliun tambahan. Tindakan ini langsung meningkat pertumbuhan MO hingga 13,5%, memengaruhi suku bunga kredit yang mulai turun dan mendorong aktivitas ekonomi. Hubungan pernyataan ini dengan realitas pemindahan dana bukan pengeluaran, melainkan relokasi untuk mengaktifkan sektor swasta. Pernyataan Purbaya tentang optimisme pertumbuhan 6 hingga 6,5% didasarkan pada perbandingan era Presiden SBY yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Jokowi. Di era SBY pertumbuhan uang 17 hingga 8%, mendukung kredit swasta hingga 22% menghasilkan 6% pertumbuhan tanpa infrastruktur pasif. Hubungannya saat ini kondisi fiskal pemerintahan dan moneter swasta bisa mencapai target serupa. Lebih lanjut, Purbaya menyoroti investasi iklim Indonesia yang kalah bersaing dengan Vietnam, Thailand hingga Malaysia. Bahkan kalah merebut proyek Indivia di Johor. Pernyataan mendorong task force re-regulasi dengan Pokja bottleneck di mana ia siap sidang mingguan untuk hambatan bisnis. Hubungan strategisnya perbaikan lapangan langsung ke regulasi untuk tarik investasi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya di mana perlindungan pasar domestik menjadi poin krusial dalam pernyataannya dengan penjagaan border dari barang ilegal seperti thrifting, baja dan sepatu. Ia menekankan domestic demand menyambung 90% ekonomi. Terbukti tahan krisis 2008 ketika Indonesia tumbuh 4,6% saat negara lagi negatif. Hubungannya yaitu lindungi pengusaha lokal untuk jaga kestabilan internal. Selanjutnya, respon terhadap keluhan Kadin soal bea cukai menunjukkan komitmen reformasi dengan ancaman pembekuan jika tak terbenah dalam setahun. Purbaya undang laporan langsung dari Asosiasi Baja untuk sidang cepat. Mengakui impor siapa pasang, hancurkan lapangan kerja lokal. Hubungan pernyataan reformasi lembaga penyebab botalik investasi. Kemudian keberadaan Kadin sebagai jembatan antara pengusaha dan pemerintah menjadi sangat krusial. Di sini melalui pernyataan tersebut, Purbaya ingin menunjukkan bahwa Kadin siap berperan aktif dalam dialog konstruktif dengan pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan industri. Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan analisis ekonomi yang berbasis data moneter primer atau MO untuk menjelaskan pelemahan ekonomi sebelum ia menjabat dengan pertumbuhan uang nol sejak tahun 2023 yang memicu demonstrasi sosial dan resiko resesi. Pernyataan menekankan transfer dana senilai 300 triliun rupiah dari BI ke Himbara sebagai langkah krusial untuk memulihkan likuiditas yang terbukti meningkatkan MO hingga 13,5% dan menurunkan suku bunga kredit.
referensi Purbaya ke teori Milton Friedman tentang pertumbuhan uang beredar daripada suku bunga sah secara teoritis. Mirip pelajaran krisis pada tahun 1930 AS dan 1998 Indonesia, di mana kebijakan ketat moneter justru merusak sektor real. Perbandingan era SBY, kredit tumbuh 22% via swasta versus Jokowi 5% fokus infrastruktur logis dari data historis MO dan kredit. Meski menyederhanakan faktor eksternal seperti komoditas, kritik potensial muncul dari tuduhan habiskan cadangan oleh media asing. Tapi ia tepat bahwa dana hanya dipindahkan bukan dihabiskan. Optimis 6 sampai 6,5%, gampang dan 8% dalam 4 sampai 5 tahun. Realitas jika gabungan fiskal pemerintah dan swasta didukung respon pada pasar modal Altim pasca kebijakannya, namun proyeksi ini bergantung pada eksekusi Task Force Deptlacing Pokja 2 sidang mingguan dan penindakan impor ilegal atau thrifting baja dan sepatu yang prioritas lindungi 90% domestik demand. Tantangan tetap di kompetisi investasi regional atau kalah dari Vietnam, Nvidia ke Johor. Strategi selaras Sumatromit atau pemerataan stabilitas pertumbuhan tinggi via program Prabowo dengan fokus domestik lindungi dari global Yunkertalki seperti 2008, Indonesia tumbuh pada 4,6% secara keseluruhan. Pernyataan Purbaya kredibel dan berbasis pengalaman, 193 kasus investasi sejumlah 894 triliun rupiah. Tapi keberhasilan tergantung kolaborasi Kandin untuk lapangan kerja. Baik, tak hanya itu, sindiran ringkan OJK sebagai agak malas tanggapi keluhan pemberdayaan perempuan Kadin soal pengaduan dana lancar. Sebagai ketua KSSK, ia janji tidak lanjuti agar OJK lebih responsif. Berdasarkan pengalaman di LPS, hubungannya stabilitas keuangan inklusif dukung pertumbuhan inklusif. Pernyataan tentang TKD daerah yang dipangkas sebelumnya, tapi ia tambah 43 triliun. Respon keluhan Maluku, ia tentang daerah tunjukkan penyerapan tepat tanpa korupsi untuk menaikkan alokasi. Hubungannya ialah disiplin fiskal daerah kunci pemerataan pembangunan Prabowo. Hubungan pernyataan Purbaya dengan ekonomi syariah. Meski tak eksplisit, fokus by money selaras prinsip moneter Islam yang hindari riba terlebih via pertumbuhan organik. Ini relevan bagi UMKM syariah di Kalbar, yang dimana likuiditas swasta dorong koperasi merah putih dan analisis kebijakan inklusif dukung sektor informal syariah. Secara makro, pernyataan ini kontras di era Jokowi, yang dimana privat sektor tertekan kredit 7%, kini swasta dihidupkan kembali, hubungannya dengan target 8%. Langkah bertahap via fiskal moneter ganda capai double digit untuk negara maju. Pasar modal all time high tunjuk kepercayaan investor. Implikasi regional seperti Kalbar, perlindungan baja dan rotan bisa revitalisasi UMKM lokal selaras pengalaman PKL user di inspektorat. Pernyataan Purbaya dorong evaluasi lapangan untuk evalap daerah dan hubungannya sinergi pusat daerah genjot daya saing. Dan pernyataan juga respon bencana banjir Sumatera dengan BNPB siap tambah, tunjuk stabilitas sosial prioritas dan hubungannya yang dimana pertumbuhan ekonomi canggih gejolak sesuai Sumitro Johar di Kusumo 3 pilar. Ini fondasi pemerataan Prabowo. Selanjutnya pernyataan Purbaya sejalan dengan misi Kadin untuk menjadi penggerak pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Kadin tidak hanya berfungsi sebagai wadah pengusahaan memperjuangkan kepentingan mereka, tetapi ia juga sebagai mitra strategis bagi pemerintahan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung iklim usaha. Hal ini berarti Kadin juga memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan aspirasi para anggotanya guna menciptakan ekosistem bisnis yang lebih baik. Selanjutnya, pernyataan tersebut juga memicu reaksi dari berbagai stakeholder, baik dari pelaku industri, asosiasi pengusahaan, maupun masyarakat luas. Banyak yang melihat inisiatif Kadin sebagai langkah positif yang dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi, yang terutama di sektor yang selama ini terpinggirkan.